إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang baru. Berkata al-musannif rahimahullahu taala, bab minasyirki ayyastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Bab penjelasan bahwasannya termasuk kesyirikan seorang yang beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selainnya. Bab penjelasan bahwasannya termasuk kesyirikan orang yang beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bab ini masih masuk dalam rangkaian bab-bab yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Karena seorang tidak akan bisa lepas dari kesyirikan kalau dia tidak mengenal kesyirikan tersebut. Setelah kita mengetahui pentingnya tauhid dan bahaya perbuatan syirik, maka wajib bagi kita untuk mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan agar kita tidak kemudian terjatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-mu'allif rahimahullah taala, termasuk kesyirikan orang yang beristighatsah, istighatsah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah itu artinya talabul ghawth wa huwa izalatu syiddah. Istighatsah artinya meminta pertolongan, meminta pertolongan ketika ditimpa satu musibah, atau menghilangkan satu penderitaan. Ini artinya istighatsah. Jadi dia lebih khusus dibanding berdoa. Kalau doa itu mencakup semuanya, umum, baik meminta perkara yang ketika seorang ditimpa satu musibah maupun yang lainnya. Di sini beliau mengkhususkan penyebutan istighatsah karena banyak sekali orang yang terjatuh di dalam perbuatan syirik ketika dia sangat membutuhkan pertolongan, ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa satu penyakit, sehingga mereka kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini tidaklah secara mutlak, sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwasanya kalau seorang meminta perlindungan atau beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpenuhi 3 syarat, baru kemudian terjatuh kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, orang yang dimintai tersebut itu masih hidup. Yang kedua, dia mampu mengabulkan apa yang diminta. Dan yang ketiga, dia hadir, tidak ghaib. Apabila 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka jadilah perbuatan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu kesyirikan. Apabila seorang meminta kepada orang yang sudah meninggal atau meminta sesuatu yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia meminta kepada zat yang tidak hadir di depannya, maka dia telah terjatuh pada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud beliau bukanlah secara mutlak. Namun para ulama menjelaskan bahwa doa itu
ada dua bentuk. Ya. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Yang pertama doaul ibadah, yang kedua doaul masalah. Ya. Doa ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Ya. Karena ketika seorang melakukan ibadah-ibadah ini, itu sama halnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan rahmat kepadanya, memberikan ampunan, dan seterusnya. Yang kedua, doaul masalah. Doa berupa permohonan. Doa berupa permohonan yang dipanjatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bentuk yang pertama, doaul ibadah, kalau dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kesyirikan secara mutlak. Itu adalah kesyirikan secara mutlak. Adapun doaul masalah, inilah yang harus dirinci sebagaimana rincian yang tadi. Yakni kalau dia meminta kepada selain Allah, zat yang sudah meninggal atau tidak mampu mengabulkan apa yang dia minta kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia meminta kepada yang gaib, seperti kepada para syaitan, pada jin, dan seterusnya, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu sendiri adalah ibadah, sebagaimana yang Allah tegaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Ini menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga kalau seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia beribadah kepada selain Allah Tabaraka wa ta'ala. Baik. Beliau menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini larangan yang tegas. Allah melarang kita berdoa kepada selainnya, memohon kepada selainnya apa yang tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadamu dan tidak pula bisa memberikan kemudaratan. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kamu melakukan itu, kalau begitu kamu termasuk orang-orang yang zalim. yakni orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat ke-106. Sebab kesyirikan itu adalah kezaliman, bahkan dia adalah kezaliman yang besar. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Ya, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya, maka ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala melarang kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tidaklah mereka bisa memberikan kemanfaatan atau menimpakan kemudaratan kepada manusia. Iya. Ayat ini juga menjelaskan bahwasannya orang yang paling saleh, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia berdoa kepada selain Allah, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Karena ayat ini awalnya tentu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tad'u, jangan kamu berdoa min dunillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula bisa menimpakan kemudaratan. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau wahai Muhammad melakukan hal tersebut, maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Ini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan beliau menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah, maka beliau akan termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga menjelaskan tentang kelemahan sesembahan orang-orang musyrik, dan batilnya peribadahan kepada mereka, karena sesembahan tersebut tidaklah bisa memberikan kemanfaatan atau menimpakan kemudaratan kepada manusia. Tidak bisa memberikan kemanfaatan ketika seorang menyembah mereka, dan mereka tidak bisa memberikan kemudaratan ketika mereka tidak disembah. Jadi termasuk kebodohan yang besar apabila seorang menyembah atau beribadah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala, wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Surat Yunus ayat ke-107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemudaratan atau suatu bahaya kepadamu, maka tidak ada yang sanggup mengangkat bahaya tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untukmu, maka tidak ada satupun yang mampu menolak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keutamaan, memberikan kebaikan bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia dan menimpakan kemudaratan kepada manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, andaikan Allah Subhanahu wa taala menginginkan satu kemudaratan atau menimpakan satu kemudaratan kepada manusia, maka tidak ada yang sanggup, tidak ada yang sanggup menghilangkan kemudaratan tersebut kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Demikian pula kalau Allah menginginkan kebaikan kepada manusia, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menolak kebaikan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, andaikan umat seluruhnya itu berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan itu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Kecuali kemanfaatan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Maka termasuk kebatilan yang sangat besar apabila seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang bisa mengangkat satu kemudaratan dari manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah menginginkan kebaikan kepada manusia, tidak ada yang bisa menolak kebaikan tersebut. Oleh karenanya kita selalu mengucapkan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang akan Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau tahan. Ayat ini juga merupakan pokok keimanan yang mana apabila diyakini oleh seorang mukmin, hatinya akan selalu lapang. Hatinya akan selalu lapang karena dia meyakini bahwa segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia ditimpa satu kemudaratan, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengangkat kemudaratan tersebut. Maka tidak sepatutnya seorang itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa
Qabtagu 'indallahi rizqah wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Surat Al-Ankabut ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidaklah bisa memberikan rezeki kepada kalian. Qabtagu 'indallahi rizqah, maka mintalah kepada Allah rezeki. Ya, mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, dan beribadahlah hanya kepadanya. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian dikembalikan. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada manusia. Ya. Sehingga sangat mengherankan dan termasuk kebodohan yang sangat besar apabila seorang meminta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan rezeki kepadanya. Iya. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rezeki, di sisi yang lain dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga merupakan satu bentuk kezaliman yang besar. Ya. Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan dia rezeki, namun dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan, sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah tidak sedikit pun bisa memberikan rezeki kepada kalian. Qabtagu 'indallahi rizqah, carilah rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, dan beribadahlah kepada Allah saja. Jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dengan makhluk yang tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian dikembalikan. Iya. Maka ayat ini memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah saja dan meminta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga menunjukkan wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada semua bentuk ibadah. Ya. Karena Allah berfirman, wa'buduhu washkurulah. Ya. Wajib kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Ya. Dan bersyukur itu terlaksana pada 3 tempat. Ya. Di hati, di lisan, dan di anggota tubuh. Ya, pada hati, pada lisan, dan pada anggota tubuh. Ya. Bersyukur dengan hati, yaitu kita mengakui bahwa semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari selain Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidaklah ada satu nikmat yang kalian dapatkan kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga orang yang mengakui nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sepantasnya dia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada lisan, yakni kita mengucapkan atau menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk memuji nikmat tersebut. Ya, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat tersebut, ya. Bukan untuk menyombongkan diri, ya. Karena semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti di dalam hadis seorang yang tadinya buta, kemudian Allah menyembuhkan kebutaannya, maka dia mengatakan, "Na'am, kuntu a'ma faraddallahu alayya basari wa kuntu faqiran fa'atani Allahul mal." Ya. Aku dahulunya adalah seorang yang buta, lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku, dan dulu aku seorang fakir, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan aku harta. Ya. Jadi ketika mengucapkan atau menceritakan sebuah nikmat, tidak boleh kita sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pada anggota tubuh.
Kita gunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sesuai dengan kekhususan nikmat tersebut. Ya, misalkan kalau kita diberikan nikmat harta, maka kita tunaikan zakatnya, kita gunakan untuk bersedekah, untuk membantu orang-orang fakir, untuk menyambung silaturahmi, dan seterusnya. Kalau kita diberikan nikmat ilmu, maka kita amalkan ilmu tersebut dan kita ajarkan kepada saudara-saudara kita. Ya. Demikianlah bentuk-bentuk kesyukuran yang dijelaskan para ulama kita. Baik. Ayat ini juga menunjukkan adanya isbatul ba'tsi wal jaza, ya. Penetapan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi turja'un." Ya, hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Baik. Dikembalikan untuk dibangkitkan kembali setelah kematian dan mendapatkan balasan atas semua yang dikerjakan. Baik. Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya mencari rezeki, ya, atau bekerja untuk mencari rezeki itu tidaklah menafikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini merupakan pokok keimanan seorang hamba, ya, bahwasannya dia meyakini rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala hanya demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Iya. Karena dia meyakini rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini sebagai tanbih, sebagai peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah demi untuk mendapatkan rezeki. Iya. Padahal rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bermaksiat kepada Allah untuk mendapatkan rezeki? Iya. Maka rezeki yang didapati dari jalan yang tidak halal atau jalan yang haram itu tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang berikutnya, wa qaulullahi ta'ala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum 'an du'aihim ghafilun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari mendengarkan doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin, ya. Dan apabila manusia dibangkitkan, maka orang-orang atau mereka yang disembah ini menjadi musuh bagi penyembah-penyembah mereka, dan mereka mengingkari peribadahan kepada mereka tersebut. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-5 dan ayat ke-6. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat. Iya. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan di sini disebutkan 4 alasan mengapa orang yang berdoa kepada selain Allah itu adalah orang yang paling sesat. Karena yang pertama, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ya. Mereka berdoa kepada zat yang tidak bisa menjawab doa mereka sampai hari kiamat. Ya. Mereka berdoa kepada zat yang tidak bisa menjawab doa mereka sampai hari kiamat. Orang-orang yang berdoa kepada patung-patung, berdoa di candi-candi, ya. Berdoa kepada pohon-pohon besar, ya, kepada matahari, bulan dan bintang, kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali-wali di kuburan-kuburan mereka. Itu tidak sama sekali mendengarkan doa mereka, tidak bisa menjawab, tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Maka sungguh tersesat mereka, ya. Sehingga Allah mengatakan, siapa yang lebih sesat dari mereka? Berdoa kepada zat yang tidak bisa mengabulkan doa mereka. Yang kedua, wahum an du'aihim ghafilun. Mereka
tidak tahu, ya, tidak memperhatikan, tidak bisa mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada orang-orang yang dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Kemudian yang ketiga, wa idza husyiran nasu kanu lahu a'da. Dan apabila manusia dibangkitkan pada hari kiamat, orang yang disembah atau syaitan yang disembah ini menjadi musuh bagi para penyembahnya. Ya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan yang keempat, mereka mengingkari peribadahan kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang beribadah kepada mereka. Iya. Maka jadilah orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu orang yang paling tersesat, ya, dengan alasan-alasan tersebut. Baik. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya doa itu ibadah, maka barang siapa berdoa kepada selain Allah, dia telah melakukan satu kesyirikan yang besar, ya, yang bisa menyebabkannya kekal dalam neraka, wal iyadu billah. Ya. Juga menjelaskan bahwasannya kesyirikan itu adalah kesesatan yang paling besar. Ya. Kesyirikan adalah kesesatan yang paling besar. Iya. Dan menjelaskan celakanya orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Ayat ini juga menjelaskan isbatul ba'si wal hasyr wal jaza, ya, adanya hari kebangkitan dan dikumpulkannya manusia untuk pembalasan. Iya. Dan menunjukkan bahwasannya apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah mampu untuk mengabulkan, ya, doa-doa mereka, ya, tidaklah mampu mengabulkan doa-doa manusia, ya, sehingga termasuk kebodohan yang sangat besar, termasuk kezaliman yang sangat besar, dan kesesatan yang paling besar apabila seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang berikutnya, wa qaulullahi ta'ala amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahu ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang bisa menjawab doanya orang yang ditimpa musibah, ya, orang yang meminta ketika dia ditimpa musibah, wa yakshifu as-su'a, dan bisa menyingkap atau mengangkat satu keburukan, wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di bumi. A ilahu ma'allah, adakah sesembahan lain bersama Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit kalian mengingatnya. Surat An-Naml ayat ke-62. Baik. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjawab doanya orang yang ditimpa satu kesulitan, orang yang ditimpa satu musibah. Ya. Maka bagaimana mungkin dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala padahal hanya Allah yang bisa mengangkat keburukan darinya. Ya. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyingkap kesulitan darinya dan menjadikan manusia itu sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membantah, a ilahu ma'allah, apakah ada sesembahan lain bersama Allah? Ya. Qalilan ma tadhakkarun, ya, sangat sedikit kalian mengambil pelajaran. Iya. Jadi ayat ini menunjukkan batilnya beristighatsah, ya, atau memohon pertolongan ketika ditimpa musibah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa, ya, tidak bisa mengabulkan permohonan tersebut, ya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Iya. Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu juga beriman dengan tauhidur rububiyah, ya. Orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu juga beriman dengan tauhidur rububiyah. Mereka beriman
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mengangkat kemudaratan dari mereka. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka berpikir, amma yujibul muttara idza da'ahu. Siapakah yang menghilangkan atau yang menjawab doanya orang yang kesulitan ketika dia berdoa kepadanya? Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah yang mampu menghilangkan kesusahan? Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Iya. Jadi orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu juga beriman dengan tauhidul rububiyah. Mereka paham Allah yang menghilangkan kesusahan dari mereka. Tapi kenyataannya mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tauhidul rububiyah itu tidak bermanfaat apabila seorang tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ya. Walaupun kita beriman Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kemanfaatan, Allah yang menolak kemudaratan, tapi kita tidak berdoa kepada Allah, maka itu kita menunjukkan kita belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah. Baik. Kemudian dalil yang terakhir, beliau menyebutkan satu hadis, warawat Tabrani bi isnadihi, dan Al-Imam Tabrani meriwayatkan dengan isnadnya, ya, dengan sanadnya. Ini sebagai isyarat bahwasannya sanadnya ini tidak sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ya. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin. Ya. Bahwasannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang menyakiti orang-orang beriman. Faqala ba'duhum, maka sebagian orang beriman itu berkata, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Ya. Marilah kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah." Ya. Sesungguhnya tidaklah beristighatsah kepadaku, tetapi beristighatsah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya beristighatsah atau meminta agar dihilangkan satu musibah tidak boleh, ya, kepada makhluk, meskipun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi hanya dibolehkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ulama kita menjelaskan bahwasannya bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membantu mereka menghilangkan kesusahan mereka dari apa yang dilakukan oleh orang munafik ini. Iya. Maka hal itu bukanlah termasuk kesyirikan ketika mereka meminta perkara yang mampu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh beristighatsah kepadaku. Beristighatsah itu hanya kepada Allah sebagai bentuk pendidikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagai bentuk pendidikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak mengucapkan lafaz yang bisa mengandung kesyirikan, ya, yang bisa mengandung kesyirikan atau mempersekutukan Allah antara Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mengucapkan masya Allah wa syi'tah, ya, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu, ya. Ini ucapan-ucapan yang bisa mengandung penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengucapkan lafaz-lafaz yang di situ mengandung persamaan antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau makna yang kedua disebutkan oleh para ulama, tidak boleh beristighatsah denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermuamalah dengan orang-orang munafik, ya, sesuai dengan zahirnya.
Nabi SAW bermuamalah dengan orang munafik sesuai dengan zahirnya. Yakni karena orang munafik ini menampakkan keislaman, dan dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Maka Nabi SAW tidak boleh kemudian menghukum dia, misalkan menghukum seorang munafik, karena Nabi SAW tidak mengetahui hatinya. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabarkan hal tersebut, namun ketika dia menampakkan keislaman, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan nabinya untuk menghukumi mereka sesuai zahir mereka, adapun batinnya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran, tidak boleh beristighatsah kepada makhluk, tidak boleh meminta satu pertolongan untuk dihilangkan satu musibah kepada makhluk, atau satu permintaan yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak boleh, maka terlebih lagi kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dijelaskan oleh para ulama, maksud sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah untuk menutup celah, untuk menutup celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Untuk menutup celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang penggunaan lafaz-lafaz yang di dalamnya ada persamaan antara Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya juga para ulama melarang kaum muslimin itu menggantungkan tulisan Allah dan Muhammad. Tulisan Allah dan Muhammad di rumah-rumah mereka. Selain itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu bisa jadi merupakan bentuk penyamaan antara Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala mencela kemunafikan. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya mencela kemunafikan. Dan kemunafikan itu terbagi dua, kemunafikan yang besar dan kemunafikan yang kecil. Kemunafikan yang besar yaitu seorang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Adapun kemunafikan yang kecil adalah orang yang melakukan amalan-amalan seperti amalannya orang-orang munafik, seperti yang disebutkan dalam hadis, apabila dia berjanji dia dusta, apabila dia dipercaya dia berkhianat, dan seterusnya. Ini kemunafikan yang kecil. Baik. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya haramnya menyakiti orang-orang beriman, dan bahwasannya perbuatan tersebut adalah perbuatannya orang-orang munafik. Menyakiti orang-orang beriman adalah perbuatannya orang-orang munafik. Baik. Barangkali ini yang bisa kita jelaskan. Kesimpulannya, beribadah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dari bentuk-bentuk perbuatan kesyirikan yang harus kita jauhi. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan tentang permasalahan doa, dan mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua bagaimana adab-adab dalam masalah berdoa, dan juga jangan sampai kita terjerumus dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mereka berdoa kepada selain Allah. Dan kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi para pendengar Radio Dakwah Salafiyah, silakan kirimkan SMS-nya melalui nomor 0813 949 72127. Silakan ditulis sekali lagi, 0813 949 72127. Dan juga ini bagi para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang kebetulan belum memiliki handphone, silakan bisa ditulis melalui surat atau kertas dan diberikan kepada pengurus Radio Dakwah Salafiyah. Mungkin langsung saja kepada Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tolong dijelaskan makna dan kandungan dari kalimat uhibbuki fillah. Apakah ada makna khusus? Maknanya, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. yakni dia tidaklah mencintai saudaranya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya bukan karena kekayaannya atau jabatannya atau apa saja dari perkara dunia ini. Ya. Sehingga seorang yang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mencintai berdasarkan ilmu dan ketakwaan seseorang. Berdasarkan ilmu dan ketakwaan seseorang. Artinya, siapa yang lebih Allah cintai, maka itulah yang lebih dia cintai. Baik, demikian wallahu a'lam. Bagaimana cara mendoakan orang tua yang telah meninggal dan bersedekah atasnya? Doakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan ampunan kepada orang tua yang meninggal. Kapan saja, khususnya pada waktu-waktu istijabah. Dan tidak disyaratkan atau tidak harus mendoakan orang tua yang sudah meninggal itu harus datang di kuburan mereka. Tidak harus, kapan saja. Kita mendoakan orang tua untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik. Adapun bersedekah atas orang tua yang sudah meninggal, kita niatkan bahwa sedekah tersebut untuk orang tua yang sudah meninggal. Dan ini dibolehkan dan bermanfaat bagi mayit karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu itu meninggal ibunya ketika dia sedang berpergian. Dia tidak bersama ibunya. Maka beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal ketika aku tidak berada di sisinya. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Apakah bermanfaat baginya sesuatu apabila aku bersedekah dengannya untuk ibuku? Qala na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, bermanfaat baginya. Sehingga beliau mengatakan, qala fa inni ushiduka anna ha'it al-mikhrab sadaqatan 'alaiha. Kalau begitu aku bersaksi kepadamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya. Baik. Jadi diniatkan untuk bersedekah terhadap orang tua yang sudah meninggal. Hal ini dibolehkan karena jelas ada dalilnya. Adapun seperti membaca Al-Quran dan dihadiahkan untuk mayit, ini tidak ada dalil yang membolehkan hal tersebut. Baik. Di manakah Nabi Muhammad SAW dimakamkan? Sebutkan nama negara dan letaknya. Makamnya seperti apa? Bagus enggak? Seperti makam para wali di Indonesia. Baik. Ketika Nabi SAW wafat, beliau dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena para nabi itu dikuburkan di tempat di mana mereka wafat. Ya, ini pengkhususan para nabi dan rasul. Ya. Berbeda dengan manusia pada umumnya. Ya, manusia pada umumnya dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya. Tapi nabi dan rasul dikuburkan di tempat di mana mereka wafat.
Iya. Jadi di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau dikuburkan di rumah Aisyah di kota Madinah. Yang berdampingan dengan Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau Masjid Nabawi. Dan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kuburan beliau tidak pernah dibangun, ya, tidak pernah dibuat bangunan, tidak pernah dihias-hiasi. Demikian pula pada masa sahabat, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar bin Khattab, pada masa Utsman bin Affan, pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, mereka tidak pernah membangun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuburan apapun juga. Dan mereka tidak pernah menghias-hiasi kuburan mereka. Baik. Ini yang menjadi patokannya. Ini yang menjadi patokannya. Adapun sekarang, kalau generasi berikutnya membangun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghias-hiasinya, ataupun kuburan-kuburan yang lainnya, ya, seperti kuburan para wali, itu sama sekali bukanlah sebagai patokan. Bukanlah sebagai patokan. Sebagai patokan adalah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Bahkan Nabi SAW telah melarang dengan larangan-larangan yang keras mereka yang membangun kuburan-kuburan. Ya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, beliau mengatakan, Ali berkata kepadaku, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a suratan illa tamassaha wa la qabran mushrifan illa sawaitahu. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maukah engkau aku utus sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku? Janganlah engkau meninggalkan satu gambar, kecuali satu gambar atau patung, kecuali engkau hapus, ya, ini gambar bernyawa, ya. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, dan beliau memerintahkan kepada pegawainya ketika beliau berkuasa. Ya. Berdasarkan ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim bahwasanya mazhab Syafi'i yang sebenarnya, mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala itu tidak boleh membangun, ya, kuburan-kuburan kecuali dengan sisa tanah hasil galian, ya, kecuali dengan sisa tanah hasil galian. Ya, ini mazhab Syafi'i, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tajsisil qabr wa an yuqada alaihi wa an yubna alaihi. Diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kuburan, yakni mengecat, dan duduk di atas kuburan dan membangun di atas kuburan. Iya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud juga dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tajsisil qubur wa an yuktaba 'alaiha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengapur atau mengecat kuburan dan menulis di atasnya. Iya. Dan dalam riwayat yang lain juga oleh Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tajsisil qabr aw yuktaba alaih aw yuzada alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengapur kuburan atau menulis di atasnya atau menambah di atasnya. Dijelaskan para ulama, menambah di sini maksudnya menambah dari selain tanah sisa pekuburan tersebut. Ya. Menambah dari selain tanah sisa pekuburan tersebut. Baik. Inilah hadis-hadis semuanya melarang membangun kuburan-kuburan. Dan telah kita saksikan, kita dengarkan, ya, bagaimana kuburan para wali-wali tersebut menjadi tempat-tempat
kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang datang untuk berdoa kepada para wali tersebut. Atau minimalnya dia melakukan kebid'ahan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dia berdoa kepada Allah di kuburan para wali, dan meyakini bahwa berdoa di kuburan para wali tersebut itu bisa memberikan satu nilai lebih, semacam lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kebid'ahan, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, dan hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Bolehkah mengalungkan sesuatu di leher seperti HP atau MP3? Baik. Ini bagi laki-laki, jika diniatkan sebagai perhiasan, maka hendaklah hal itu dihindari, karena hal itu merupakan perhiasan wanita. Hal itu merupakan perhiasan wanita. Menggunakan kalung, sudah ma'ruf bahwa itu adalah perhiasan wanita. Kecuali jika dibutuhkan, misalnya untuk kerja dan yang lainnya, maka insya Allah tidak mengapa. Adapun bagi wanita, tidak mengapa insya Allah, meskipun dia niatkan untuk sebagai perhiasan, namun perhiasan seorang wanita itu hanya boleh dilihat oleh suaminya atau oleh mahramnya. Sedangkan jika diniatkan untuk jimat, maka hal ini tentunya diharamkan secara mutlak. Baik. Bagaimana hukumnya kalau ada jamaah atau kelompok yang membenarkan banyak Tuhan atau membenarkan banyak agama? Jawabannya, seluruh anggota kelompok tersebut, kalau mereka memiliki keyakinan ini, maka semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kafir karena mereka tidaklah memenuhi atau mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Rukun yang pertama dalam kalimat la ilaha, yang artinya menganggap salah atau menganggap batil semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua pada kalimat illallah, menetapkan yang boleh disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun membenarkan semua agama itu mengingkari Al-Qur'anul Karim yang telah mengabarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menjadikan Islam sebagai agama baginya, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Bagaimana jawaban kita atas orang yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum ketika Idul Fitri? Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang jawabannya, yang bisa dijawab dengan jawaban yang sama. Baik. Bolehkah kuburan dipindahkan dan tanahnya dibuat bangunan? Pertama, apabila itu kuburan seorang mukmin, maka tidak boleh, sebab hal itu bisa beresiko untuk mematahkan tulang-tulangnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna kasra azmil mu'min mayyitan mislu kasrihi hayyan." Sesungguhnya memecahkan tulang seorang mukmin ketika dia sudah mati itu sama dengan memecahkannya ketika dia masih hidup. Orang mukmin itu terhormat ketika dia masih hidup maupun ketika dia sudah meninggal dunia. Hadis ini menunjukkan tidak boleh kita menggali kuburan seorang mukmin atau memindahkannya, karena itu bisa berakibat mematahkan tulang-tulangnya. Baik. Kecuali sebagaimana disebutkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu' Syarh Muhazzab, kalau sudah tidak ada bekas kuburan di situ. Maksudnya, kalau anggota-anggota tubuh orang yang dikuburkan di situ itu sudah menyatu dengan tanah, artinya tidak ada bekas lagi. Mungkin kuburan yang sudah ribuan tahun yang lalu, sehingga tidak ada bekas lagi. Maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah taala untuk dimanfaatkan tanahnya. Baik. Ini
kuburan orang mukmin. Ya, asalnya hal itu tidak dibolehkan. Adapun kuburan orang kafir, maka tidak mengapa insyaallah taala, ya, tidak mengapa dihancurkan, tidak mengapa dipindahkan untuk satu kepentingan atau satu maslahat, ya, bagi orang-orang yang hidup. Ya. Hal ini seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyingkirkan kuburan-kuburan orang-orang kafir yang ada di lokasi masjid tersebut. Iya. Jadi hal itu tidak dilarang, ya, apabila kuburan itu kuburan orang-orang kafir, ya, karena tidak ada kehormatan, ya, bagi orang-orang kafir. Baik. Wallahu a'lam. Kami minta nasihat Ustaz supaya hati-hati kami selalu bersatu di atas sunnah dan supaya tidak berpecah belah. Juga minta nasihat supaya hati kami selalu tegar dan atau kuat ketika akan berpisah dengan orang yang telah membimbing kami dan banyak berkorban untuk kami, yang telah memberikan banyak jasa di tempat kami. Jazakallahu khairan. Yang pertama, hendaklah kita mencintai ahlu sunnah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan sekedar karena dia telah berbuat baik kepada kita. Iya. Tetapi kita mencintai ahlu sunnah, mencintai kaum muslimin itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga kita pun mencintai semua ahlu sunnah, ya. Baik yang telah berbuat baik kepada kita maupun yang tidak, yang kenal maupun yang tidak kita kenal. Yang namanya ahlu sunnah kita mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karena itu, ketika kita mencintai ahlu sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita lebih mencintai para ulama ahlu sunnah daripada selain mereka, ya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai mereka, ya. Kita mencintai seseorang berdasarkan ilmu dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena demikianlah Allah mencintai, ya. Sehingga pernah kita jelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, orang yang paling beliau cintai adalah Abu Bakar, ya. Bukan istrinya sendiri, bukan anaknya, ya. Bukan orang-orang yang secara kekeluargaan lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi beliau lebih mencintai Abu Bakar, ya, dibanding, ya, sahabat-sahabat yang lain maupun keluarganya sendiri, karena ilmu dan ketakwaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita senantiasa merujuk kepada ahlul ilmi, ya. Hendaklah kita senantiasa merujuk kepada ahlul ilmi. Ini termasuk pokok, ya, di dalam bersatunya ahlu sunnah wal jamaah, ya. Senantiasa mereka merujuk kepada ahlul ilmi, merujuk kepada para ulama dalam masalah apapun juga, ya. Tidak taklid, tidak ta'assub, ya, kepada pendapat si fulan atau orang tertentu, ya. Tetapi hendaklah dia merujuk kepada pendapat ahlul ilmi, iya. Tidak boleh taklid, tidak boleh ta'assub, meskipun kepada orang yang telah berjasa untuk kita, ya, dan sangat kita cintai. Kalau dia salah, maka kita tidak boleh kemudian membenarkan kesalahannya, ya. Tetapi kita merujuk kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, bagaimana, ya, nasihat dan pendapat ulama dalam suatu masalah tertentu. Baik. Jadi dengan ilmu dan dengan merujuk kepada para ulama, inilah, ya, pokok yang bisa menyatukan ahlu sunnah wal jamaah, ya. Kalau masing-masing orang berjalan dengan pendapatnya sendiri, ya, atau mengikuti orang yang dia fanatik terhadapnya, dia taklid kepadanya, maka tidak akan ketemu, tidak akan bersatu ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian bagaimana, ya, seperti ditanyakan, bagaimana agar tetap tegar ketika berpisah dengan orang yang kita cintai? Maka
kita katakan perpisahan itu ada dua bentuk. Perpisahan itu ada dua bentuk. Yang pertama perpisahan karena manhaj. Perpisahan karena manhaj. Berpisah karena berbeda antara manhaj ahlus sunnah dan manhaj yang menyimpang. Maka apabila kita memahami manhaj yang benar, tentunya kita akan tegar di atas kebenaran. Ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai dikarenakan manhaj. Karena seorang muslim hendaklah dia lebih mengutamakan al-haq. Hendaklah dia lebih mengutamakan manhaj yang benar dibanding kecintaannya kepada seseorang. Apabila seorang itu telah menyimpang manhajnya, maka dia tidak ragu untuk berpisah dengan orang tersebut. Dalam artian berpisah, tidak berjalan bersama, tidak mengikuti penyimpangan-penyimpangan atau kesesatan-kesesatan saudaranya yang telah menyimpang. Baik. Bentuk yang kedua perpisahan, yang hanya perpisahan berupa perpisahan badan. Maka yang seperti ini, bagaimana untuk kita tetap tegar? Kita imani takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kehidupan di dunia ini akan berakhir dengan perpisahan-perpisahan. Kalau kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan tegar di dalam menghadapi perpisahan-perpisahan tersebut. Baik. Wallahu taala a'lam. Selain di masjid, apakah boleh menjamak salat ketika hujan deras? Boleh insyaallah taala jika dibutuhkan. Kaidahnya di situ apabila ada masyaqqah dan ada kebutuhan, maka hal itu dibolehkan untuk menjamak salat karena hujan. Demikian wallahu a'lam. Bagaimana cara berwudu yang benar? Terutama ketika mengusap kepala yang mempunyai rambut panjang. Apakah cukup sampai tengkuk atau harus sampai ujung rambut? Baik. Cara mengusap kepala itu sampai tengkuk. Berdasarkan satu hadis yang sahih, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau memulai dari bagian kepalanya yang paling depan hatta dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian mengusap dua tangannya sampai ke tengkuknya. Sampai bagian belakang kepala yang paling belakang. Tsumma rabbahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kemudian beliau kembali ke depan kepala. Tempat di mana beliau memulainya. Baik. Jadi kesimpulannya seluruh bagian kepala itu kena. Seluruh bagian kepala itu kena dari bagian depan sampai bagian belakang, kemudian dari bagian belakang balik lagi ke bagian depan. Ini cara mengusap kepala yang benar sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Baik. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Mudah-mudahan apa yang beliau jelaskan bisa bermanfaat bagi kita, dan yang terpenting adalah jawabannya adalah mudah-mudahan diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongan dan menjaga kita semua agar tetap di atas sunnah, istiqomah di dalam agama ini. Dan mohon maaf kepada para pendengar radio dakwah salafiyah, tidak semua pertanyaan dapat terjawab sehubungan dengan waktunya sudah cukup lama, dan kemudian dari sisi waktu Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan banyak keperluan dan kepentingan sehingga pertanyaan-pertanyaan yang masuk belum bisa dijawab semuanya. Dan kepada para pendengar radio dakwah salafiyah, sekali lagi yang ingin menanyakannya silahkan dikirimkan saja langsung ke nomor 0813 949 72127.
Dan juga bagi para pendengar yang ingin bertanya tapi tidak memiliki HP, silakan menuliskan melalui kertas, dikirimkan kepada pengurus Radio Dakwah Salafiyah di Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari di masjidnya, karena studio Radio Dakwah Salafiyah berada di dalam masjid. Demikian informasinya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.